بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita di siang hari ini pada hari Sabtu, masih pada risalah yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullahu ta'ala. Masuk pada risalah yang berikutnya, yaitu risalah yang ke-6, Sa'adatul Mar'atil Muslimah, kebahagiaan seorang wanita yang muslimah. I'lami, ketahuilah, allamani Allahu wa iyyaki anna min a'zami sa'adatil mar'ati khasatan wa sa'adatil buyuti wa ahliha amatan al-lin wal hafawa walal al-ghidha walal jafawah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajariku dan engkau. Ini doa dari penulis. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajari diriku dan dirimu, anna min a'zami sa'adatil mar'ah khasah, bahwasannya termasuk kebahagiaan terbesar bagi kaum wanita secara khusus, dan termasuk kebahagiaan suatu rumah dan para penghuninya secara umum, al-lin wal hafawah, yaitu sikap lin, sikap lembut, sikap lunak, dan juga ramah. La al-ghilzah wal hafawah wal jafawah, bukan keras dan kaku, kasar. Di sini penulis menyebutkan di antara bentuk suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam kehidupan suatu tatanan rumah tangga, yaitu tatkala di rumah tersebut dibangun pada prinsip al-lin wal hafawah, dibangun pada prinsip lembut dan ramah. La al-ghilzah wal jafawah, kata beliau, bukan dibangun pada prinsip ghilzah, kasar, kaku, wal jafawah, bukan pula dibangun pada prinsip keras. An Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, urfuqi, bersikap lembutlah engkau. Lihat di sini Rasul alaihi salatu wasallam
khitabnya ditujukan kepada Aisyah. Aisyah seorang wanita, seorang perempuan. Nabi alaihi salatu wasallam meminta kepada Aisyah agar urfuqi, lembut engkau, agar lunak, baik dari bersikap, berbuat, ataupun bertutur kata. Kenapa? Dikarenakan tabiat dasar seorang wanita itu punya kelembutan, sehingga tatkala wanita itu kasar, kaku, keras, berarti keluar dari tabiat dasarnya. Rasul mengatakan kepada Aisyah, fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan kebaikan pada penghuni suatu rumah, dallahum ala babir rifqi, maka Allah akan membimbing, akan menuntun mereka menuju pintu kelembutan, pintu kelunakan. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik untuk para istri dan kaum wanita. Sifat dan karakter wanita adalah lembut, adalah lunak, penurut, tidak berkata tinggi, tidak berkata kasar. Itu adalah tabiat dasar seorang wanita. Sehingga tatkala dari wanita tadi muncul tidak lembut, tidak lunak, berarti sudah keluar dari kodrat kaum wanita. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada Aisyah, urfuqi, lembutlah, lunaklah engkau wahai Aisyah. Kenapa yang dituntut oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk lunak adalah kaum wanita? Disebutkan di sini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada suatu rumah tangga, dallahum ala babir rifqi, maka Allah akan menuntun mereka di rumah tersebut menuju pintu kelembutan, pintu kelunakan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kaum wanita. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang ajanib, menggunakan bahasa yang lembut, mendayu-dayu. Kenapa? Dikarenakan yang demikian itu bisa memfitnah laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qulubihim marad," atau fayatma'al ladzina fi qalbihim marad. Fala takhdha'na bil qawl. Janganlah kalian kaum wanita merendahkan suara dengan mendayu-dayu. Fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Ya, sehingga membuat orang yang di hati mereka itu ada berpenyakit, punya keinginan yang tidak bagus. Sehingga apabila sifat karakter
lembut ini ada pada seseorang, maka akan menjadikan orang tersebut indah, akan menjadikan dia punya nilai lebih istimewa. Apalagi ada pada seorang wanita. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yanzi'u an syai'in illa syana. Sesungguhnya ar-rifq, kelembutan, kelunakan, santun, ramah, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu tadi. Wa la yanzi'u an syai'in illa syana, dan tidaklah tercabut dari sesuatu melainkan akan membuat buruk sesuatu tadi. Maka sangat dituntut bagi kita semua, baik laki-laki ataupun perempuan dalam suatu rumah tangga, agar berupaya untuk lunak, lembut. Wa'an Al-Musayyab Ibn Hazn, dari Al-Musayyab Ibn Hazn radhiyallahu anhuma, anna abahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasannya bapaknya dia, yaitu si Hazn, pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul bertanya, masmuk, siapa namamu? Qala Haznun, dia menjawab, namaku adalah Hazn. Hazn itu artinya sedih. Ini ada orang bernama dengan nama Hazn, yang artinya sedih. Boleh apa tidak? Ketika Nabi SAW mendengar orang ini yang bernama dengan nama Hazn, lalu Nabi mengatakan, qala anta sahlun, kalau begitu namamu Sahel saja. Hazn itu sedih ya. Kalau Sahel mudah, gampang. Lihat di sini, ada orang namanya buruk, artinya sedih, hazn. Nabi menganjurkan untuk diganti dengan nama yang lain. Rasul memberi dia nama Sahel. Qal la ughayyiru isman sammani abi. Tiba-tiba si Hazn mengatakan, la ughayyiru isman sammani abi, aku tidak akan merubah namaku yang telah dinamai oleh bapakku. Maksudnya si Hazn ini tidak mau ganti nama, dia lebih senang nama yang pemberian bapaknya. Qala Sa'id ibnu Musayyab, berkata Sa'id ibnu Musayyab, seorang tabi'in, dia menyatakan, fama zalatil hazuna fina ba'du, maka setelah kejadian tersebut senantiasa kesedihan menimpa kami. Hadis rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Ada faedah ayo ikhwah wal ummahat berkaitan dengan penamaan. Dalam penamaan, yang afdol bagi seseorang agar dia menamai anaknya dengan nama-nama yang indah, yang gampang di lisan dan maknanya bagus. Bahkan kalau ada seseorang yang namanya jelek, seperti ini, namanya Hazn, jelek, boleh diganti. Bahkan terkadang wajib mengganti, bahkan terkadang hukumnya sunnah.
Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, bab istihbabu taghyiril ismi ila ismin ahsana minhu. Kata Imam Al-Bukhari, bab disunnahkan mengganti nama menuju nama yang lebih baik lagi. Kalau ada orang yang namanya kurang bagus, itu disunnahkan untuk diganti menjadi nama yang lebih baik. Sebagaimana di sini ada nama jelek namanya, hazan, sedih. Rasul mengganti dengan nama yang lain, yaitu Sahal. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya dalam Islam penamaan anak diserahkan kepada sang bapak, diserahkan kepada suaminya. Jadi bukan haknya istri, tapi itu haknya bapak, hak suami. Terserah suaminya mau ngasih nama apa. Apa dalilnya? Di sini si Hazan radhiyallahu anhu dia mengatakan, la ughayyiru isman sammani abi. Aku tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh bapakku. Rasul tidak mengingkari siapa yang memberikan nama. Yang diingkari oleh Rasul namanya. Hazan agar diganti dengan Sahal. Jadi yang diingkari Rasul bukan siapa pemberi namanya, namun yang diingkari oleh Rasul nama itu, lafaz itu tadi. Kemudian juga dalam kisah ini terdapat faedah bahwasannya nama yang afdol atau di antara nama yang afdol adalah nama Sahal. Sahal. Ketika seseorang bernama dengan nama Sahal, itu termasuk nama yang bagus, yang afdol. Ya, kalau mau kasih nama anak, siapa namanya? Sahal atau Suhail, tidak masalah, itu nama yang bagus. Kenapa dikatakan bagus? Dikarenakan ketika ada sahabat yang namanya tidak bagus, artinya tidak bagus maknanya, Rasul merubah ke nama yang lebih baik. Apa nama yang lebih baik? Disebutkan oleh Rasul Sahal. Ya, Sahal. Nah, itu nama termasuk nama yang bagus. Jadi kalau ada kita punya anak, punya keponakan, mau dikasih nama yang bagus, di antara namanya yang dianjurkan bernama dengan nama Sahal. Ini di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini tadi. Dan juga dalam kisah ini tadi terdapat faedah di antara adab an-nabawi, di antara adab nabawi adalah bertanya nama seseorang. Ini kalau kita punya kawan, punya teman, tanya, Mas Muki atau Mas Muka, siapa namamu? Nah, seperti ini antum para ikhwan yang ada di majelis ini yang mungkin nggak saling kenal, tanya, siapa namamu? Antum siapa namanya, akhi? Ya. Ini yang dari Linggau ini siapa namanya? Zakir. Ya, Zakir. Jangan sampai antum mondok bertahun-tahun nggak tahu namanya dia. Ini orang sepondok sama anak, tapi anak tidak kenal namanya siapa. Gimana tidak kenal? Nah, antunna juga, ayol ummahat. Sesama kajian di ummahat, saling mengenal. Tanya, anti siapa namanya Ana fulana, dikenal dengan Ummu Fulan. Ini juga yang para ummahat yang biasa ikut kajian, kalau ngumpulnya sesama ummahat, tidak masalah dibuka cadarnya, biar saling mengenal satu sama lain, sehingga kalau ketemu
di acara-acara pengajian lain tahu, oh si fulana ini. Ya. Itu juga kami sangat menganjurkan kepada para ummahat, kalau ngumpul kajian sesama ummahat atau bertemu main ke rumah satu sama lain, ya cadarnya dibuka, jangan dipakai terus. Apalagi di kalangan pengajian tablik akbar di masjid, kita tidak tahu, siapa tahu ada laki-laki yang masuk. Ya. Maka dengan dibukanya cadar tadi, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan itu termasuk adab Nabi SAW. Lihat ketika ada orang yang datang kepada Nabi SAW, Rasul bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" Dan itu termasuk adab nabawi, mengenal nama seseorang. Ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah SWT, kami jadikan kalian syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian itu saling mengenali satu sama lain, ya, saling akrab. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, beliau menyebutkan ucapan Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Fama zalatil hazuna fina ba'du." Setelah kejadian tersebut, kejadian kapan? Kejadian Rasul ingin merubah nama Hazan menjadi Sahal. Setelah kejadian tersebut, kata Sa'id ibn Musayyab, maka kesedihan senantiasa menimpa keluarga kami. Bayangkan, di sini ada dua perkara yang keliru. Yang pertama, Rasul sudah menganjurkan memilihkan yang terbaik. Ketika Rasul memilihkan yang terbaik, maka sikap yang tepat hendaknya mengambil pilihan Rasul. Prinsip Islam, sesuatu yang dipilihkan oleh Rasul pasti yang terbaik dalam agama ini tadi. Rasul sudah memilihkan nama, di antara nama tersebut adalah Sahal. Pasti nama tersebut baik. Namun dia tidak mau mengambil nama yang telah dipilihkan oleh Rasul. Dia masih mau memegangi nama yang diberikan oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang mukminah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, telah memilihkan suatu perkara, dia mau cari pilihan yang lain. Tidak pantas, tidak layak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memilihkan suatu hukum, Rasul memilihkan suatu hukum, pasti hukum tersebut adalah hukum yang terbaik. Di sini Rasul memilihkan nama untuk si Hazan dengan nama Sahal, berarti nama tersebut pasti nama terbaik. Sehingga para jamaah, kalau mau tahu nama yang terbaik, nama yang afdol, adalah nama-nama yang ada di zaman Rasul. Secara nas, Rasul menyebutkan nama tersebut. Atau nama-nama yang ada di zaman Rasul dan tidak diubah oleh Rasul, itu adalah nama-nama yang baik. Sebab kalau nama-nama yang buruk pasti diganti oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam kisah ini tadi terdapat faedah, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kita, katanya nama adalah doa. Wallahu alam, sebatas ilmu yang kami ketahui, adapun riwayat yang menyebutkan nama adalah doa tidak ada. Namun nama itu dipakai untuk min bab at-tafaul, min babit tafaul. Tafaul itu
optimis. Sehingga diperbolehkan bagi seseorang untuk bernama dengan nama baik dalam rangka bertafaul, perasaan optimis. Misalkan dia bernama dengan nama Muhammad, perasaan optimisnya supaya dia bisa berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Atau dia bernama dengan nama Ibrahim, supaya harapan dia menjadi orang yang bertauhid sebagaimana Nabiullah Ibrahim, atau yang semisalnya. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang, ya, bernamalah dengan nama yang baik, ya. Nama itu adalah doa, ya, mungkin juga bisa dipakai ucapan Said Ibn Musayyab ini tadi, ya. Sebagaimana dia menceritakan ketika orang tuanya, kakeknya ini, atau orang tuanya kakeknya dia, bernama dengan nama Hazan, setelah kejadian tersebut senantiasa kesedihan menimpa keluarga dia. Nah, dari sini juga mungkin, ya, kadang sebagian orang itu kan ada istilahnya ngubah nama, ya, ngubah nama. Kok anak saya ini sakit terus, ya enggak? Pokoknya demaman, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Coba dicek namanya. Setelah dicek, ternyata namanya Mari. Ya enggak? Oh, wajar. Memang namanya si Mari. Mari itu artinya orang yang sakit. Ya enggak? Nah, itu tadi yang perlu diperhatikan, ya. Maka diperbolehkan seseorang mengubah nama. Mungkin kehidupannya tadi juga sebabnya nama tersebut, ya. Sebabnya nama tersebut. Dan ini membabil asbab, ya. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang bernama dengan nama Mahmud, artinya terpuji, namun ternyata dia pemaling, pencuri, perampok. Ada juga yang seperti itu. Namun kita bernama dengan nama yang baik, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang baik pula. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, wa fi hadzal hadis arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taghyira ismi Haznin ila Sahlin. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasannya Nabi SAW menginginkan untuk merubah nama Hazan menjadi nama Sahel, tafa'ulan bil khair. Nah, ini tadi yang saya bilang dimasukkan dalam bab apa? Tafa'ul, ya, tafa'ulan bil khair, dalam rangka tafa'ul, ya, tafa'ul itu optimis dengan kebaikan. Contoh misalkan seseorang ingin bernama dengan nama Fauzan. Fauzan artinya beruntung, ya. Ya, dia berharap dia menjadi orang yang beruntung terus. Atau mungkin nama Bashar. Bashar itu pemberi berita gembira, ya. Bashar. Ya, dia berharap bisa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Atau mungkin namanya Farhan, bahagia, senantiasa bahagia. Atau Said, atau nama-nama yang lain dari nama-nama yang indah maknanya. Makanya kami nasihatkan kepada ikhwan dan akhwat, kalau mau memberi nama anak, tanya dulu. Ya, tanya sama orang-orang yang mengerti ilmu tentang lafadz makna ini tadi. Secara bahasa Arab benar enggak? Artinya bagus apa enggak? Kemudian susunannya bagus apa tidak? Dan yang paling afdol nama itu kalau dia laki-laki yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Fattah, Abdul Mannan, Abdul Wahhab, Abdul Aziz, atau yang semisalnya. Kalau perempuan mungkin boleh juga misalkan dengan nama-nama wanita yang salihah,
Fatimah, Aisyah, Khadijah, Zainab, Asia, dan yang semisalnya. Di sini disebutkan kata beliau, kenapa Rasul merubah nama Hazan menjadi Sahal? Sahal kan bagus, mudah artinya. Mudahan. Li'anna haznan fi su'ubah wa qaswatun wa ghilzatun. Dikarenakan hazan itu sedih artinya. Dikarenakan kesedihan, padanya terdapat su'ubah, kesusahan. Orang kalau sedih itu susah enggak? Nasin, orang kalau sedih susah enggak? Susah. Biasanya kalau sedih itu sebabnya susah ekonomi. Ya enggak Pak Armin? Ya, susah gawean, susah kerjaan, sedih. Wa qaswah, keras. Ghilza, kasar, kaku. Itu kesedihan. Biasanya kesedihan itu ada hubungan dengan apa? Dengan kesusahan, penderitaan, ada hubungan dengan kekasaran, ada hubungan dengan kekakuan. Ya benar? Itu ada hubungan dengan kesedihan. Tapi kalau sahal artinya gampang. Itu sebaliknya. Ada hubungan dengan kemudahan, ya, kelembutan, ada hubungan dengan keramahan. Sahal gampang orangnya. Faqala Haznun. Lalu si Hazn mengatakan, la ughayyiru isman sammani abi. Aku tidak akan merubah nama yang bapakku sudah memberinya. Ini nama pemberian bapakku, tidak akan kuubah. Imtana'a min taghyiri ismihi. Kata Syekh Abdillah, dia enggan dari merubah namanya. Nah, di sini ya ikhwan, ayyuhal akhwat wal ummahat, ayyuhal ikhwah, talabatul ilm, berkaitan dengan ketaatan kita kepada Rasul. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, atau tidak beriman salah seorang dari kalian, sampai aku ini lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia secara umum. Tergambar untuk ini nama pemberian bapak, ini nama pemberian Rasul. Rasul ngasih nama Sahal, bapaknya dia ngasih nama Hazn. Aturan yang tepat, dia harus ngikut bapaknya atau ngikut Rasul? Ikut Rasul. Ya ikhwan, ayyuhal akhwat, tidak rugi tatkala seseorang ikut kepada Rasul. Apa yang ditetapkan oleh Rasul pasti kebaikan bagi umat ini tadi. Tidak ada perkara yang baik pasti sudah dibimbingkan sama Rasul, dan tidak ada perkara yang buruk pasti sudah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala seseorang ittiba kepada Rasul, maka kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Ini orang tidak mau ittiba, ya, dia lebih mendahulukan ngikut ke nama bapaknya, pemberian bapaknya, dibandingkan pemberian Rasul. Imtana'a min taghyiri ismihi fahurima barakatul ismil ladzi ikhtarahu lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggan dari merubah nama tersebut, sehingga dia diharamkan, dihalangi dari keberkahan nama yang telah dipilihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Apa sebab dia dihilangkan dari berkah nama tadi? Dikarenakan tidak mau mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Walazamathum alhazunah. Lalu kesedihan senantiasa menimpa mereka, menimpa keluarga si Hazn. Wasarat mauruthatan fi dzurriyyatihi. Masya Allah. Kata Syekh Abdillah, sehingga kesedihan tadi mauruthah, sampai-sampai diwarisi oleh anak keturunannya.
Nauzubillah ya ikhwan. Ya. Dampaknya tadi bukan saja generasi pertama yang sedih, tapi yang sedih tadi menimpa Musayyab Ibnul Hazan, juga menimpa Sa'id Ibnul Musayyab. Bayangkan. Kenapa? Karena Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, "Fama zalatil hazuna fina." Senantiasa kesedihan itu ada pada kami. Beliau menggunakan dhamir jamak. Maksudnya kami, keturunan si Hazan, juga mengalami kesedihan. Dampaknya tadi. Lihat, dampak mukhalafatis sunnah. Ya. Dampak mukhalafatis sunnah menyebabkan kesedihan. Sehingga tatkala tamasuk bis sunnah, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada jalan kebahagiaan bagi seorang hamba, musliman kana au muslimatan, melainkan bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ittiba' kepada Nabi, dia akan pelong, seakan-akan hidupnya tidak ada beban. Karena dia ngikut kepada aturan syariat. Namun kalau dia ada mukhalafah, menentang bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, maka dampak buruk yang akan dia rasakan. Lihat di sini. Qala Sa'id Ibnul Musayyab, berkata Sa'id Ibnul Musayyab, "Fama zalatil hazuna fina ba'du." Maka senantiasa kesedihan menimpa kami setelah itu. Yushiru ila syiddallati baqiyat fi akhlaqihim. Si Sa'id mengisyaratkan kepada syiddah. Apa syiddah itu? Keras. Watak keras yang masih nempel pada akhlak mereka. Difahami? Ana mau tanya sama antum. Di sini ada watak keras tidak pada si Hazan? Ada. Apa? Hah? Dia tidak mau merubah nama tadi. Rasul bilang, gantilah nama, bahasa kita, gantilah nama antum ini Sahel. Dia tidak mau. Ini kan berarti ada watak keras kan? Nah. Sehingga seseorang kalau punya watak keras, ditunjuki perkara yang baik, dia pilih keras, itu kesedihan akan menimpa dia. Contoh gambaran, ya. Antum yang santri, thalabatul ilm, di pondok pesantren. Pondok pesantren punya aturan, tidak boleh merokok, tidak boleh kelahi, tidak boleh mencuri, tidak boleh minum minuman keras. Nah, ketika tidak mau nurut, apa yang terjadi? Kesedihan akan menimpa dia. Apa sedihnya, Daf, kira-kira? Hah? Kena usir di pondok pesantren. Ya enggak, Kurnia? Pondok sudah bilang, jangan ngerokok, jangan minum minuman keras, jangan mencuri. Tidak mau dia nurut. Apa yang akan menimpa dia? Dikarenakan watak keras dia tidak mau nurut, nanti akan kesedihan menimpa dia. Ya enggak? Murung. Kenapa kok murung? Bawa kardus sama tas. Kok nangis, nak? Kena usir sama ustadz. Sedih. Ya enggak? Apa sebabnya tadi? Dikarenakan tidak ada lunak. Coba kalau dia lunak, nurut saja. Orang yang nurut, ikhwan, ya, ketika seorang anak nurut pada orang tuanya, karyawan nurut pada atasannya, maka kebahagiaan yang akan dia dapat. Ya enggak, Pak Armin? Kalau ada karyawan nurut sama atasan, itu cepat naik pangkat. Ya enggak, Pak Armin? Tapi kalau tidak nurut, kena untal. Ya enggak? Ini polisi kalau tidak nurut, siap-siap. Ini tidak nurut sudah, kita taruh di polsek yang paling dalam. Taruh di lokasi tugasnya tadi, di hutan belantara, daerah transmigrasi. Itu kalau tidak nurut. Contoh gambaran dalam kehidupan.
Istri juga kalau tidak nurut suami, apa yang terjadi? Kesedihan. Bisa saja nanti diusir sama suaminya, bisa saja dicerai. Kesedihan akan menimpa. Kemudian kata beliau, faqad dzakaru ahlun nasab. Sungguh ahli nasab. Ya, ahli nasab, para pakar nasab menyebutkan anna fi waladihi su'a khuluqin ma'rufun fihim. Bahwasanya pada anaknya si Hazn, keturunannya si Hazn, punya karakter akhlak yang buruk, yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Apa diantaranya? Syiddah. La yakadu yu'damu minhum. Hampir-hampir tidak ada pada mereka tersebut. Maksudnya itu senantiasa ada gitu loh. Ya. Hampir-hampir senantiasa ada. Difahami? La yakadu yu'damu minhum. Hampir-hampir senantiasa ada. Yu'dam itu artinya tidak ada. La tidak ada artinya kan berarti apa? Ada, kan? Ya enggak? Yu'dam itu tidak ada. La tidak. Hampir-hampir tidak ada. Berarti apa? Ada. Ya. La yakadu yu'damu minhum. Hampir-hampir senantiasa ada dari kalangan mereka yang seperti itu. Walaupun ada juga di kalangan mereka yang lunak, lembut. Siapa diantaranya? Ya Sa'id ibn Musayyab ini tadi. Beliau seorang tabi'in, seorang alim. Namun beliau menyebutkan di tengah-tengah keluarganya, hampir-hampir senantiasa masih ada karakter tersebut, syiddah. Difahami? Jelas ya? Nah, dari sini juga mungkin bisa diambil faedah berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh sebagian masyarakat awam kita itu. Mereka terkadang suka ngomong, jangan-jangan ini kualat dari keturunan nenek moyangmu. Sebenarnya mungkin bukan kualat ya sebenarnya, ya. Cuman mungkin sebabnya tadi sebagaimana yang didapati ini tadi. Ya. Ada nama yang mungkin buruk sehingga menimpa juga pada dampaknya kepada keturunan, atau diantaranya karakter, ya, ada karakter yang buruk, ada karakter yang buruk itu senantiasa terus ke bawah, ke anak keturunan. Difahami? Ya memang kadang seperti itu juga ikhwan ya. Kadang kalau karakternya ada di kalangan suatu keluarga, karakternya keras, kadang dia akan terbawa kepada anak. Demikian juga seterusnya. Kemudian sedikit lagi ya. Wa hadza minal adillah ala khatari adami imtithali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a anna hadza lil irsyad. Kata Syekh Umar Abdullah, ini termasuk dalil akan bahayanya tidak mengerjakan perintah Nabi. Dalam keadaan ini perintah lil irsyad, bukan lil amri, tapi lil irsyad. Perintah yang sifatnya irsyad. Irsyad itu bimbingan. Ada suatu faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih. Mereka mengatakan al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah Nabi
atau perintah Al-Quran itu menunjukkan wajib. Namun kalau dalam bab adab, maka al-amru tersebut bermakna istihbab. Mereka katakan lil irsyad. Al-amru bimakna al-irsyad. Perintah yang menunjukkan irsyad, bimbingan saja. Itu min bab adab. Hukumnya apa? Mustahab. Nah, di sini Rasul memerintahkan untuk mengganti nama dengan nama Sahl. Ini perintah dari Nabi SAW. Dalam keadaan perintah ini bermakna irsyad, bimbingan semata yang sifatnya sunnah. Difahami? Dampak negatifnya apa? Mendapatkan kesedihan pada keluarga Hazan, anaknya Hazan, cucunya Hazan. Fa kaifa yakunu hal man lam yamtathil amran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza kana ala sabilil wujub. Terus bagaimana dengan kondisi orang yang tidak mau mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila perintah tersebut menunjukkan kewajiban? Kalau perintah yang sifatnya irsyad, yang sifatnya bimbingan, yang hukumnya sunnah, mendapatkan dampak negatif, ditimpakan kesedihan. Terus bagaimana dengan perintah Nabi SAW yang sifatnya wajib? Ya, sifatnya wajib. Dan itu terbukti. Ya. Sebagian orang ada yang diazab langsung tatkala tidak mengerjakan perintah Nabi SAW. Dulu ada satu buku judul yang ditulis oleh salah seorang murid Syekh Mukbil. Saya agak samar-samar nama judulnya. Lebih kurang judulnya itu Sur'atu Istijabati Ashabin Nabi SAW. Cepatnya istijabah, sambutan dari para sahabat Nabi SAW. Kalau tidak salah Tadhkirul Khalaf atau apa gitu judulnya. Cetakan Darul Ibnu Khattab, Maktabah Imam Al-Wadi'i, Son'a. Kalau tidak salah dulu di Indonesia sudah ada di Al-Wadi. Di situ sempat baca ada bab beberapa kisah yang kejadian di zaman Rasul yang Rasul melarang sesuatu tapi malah dikerjakan sama dia. Dan itu bagus buku itu. Kalau dulu berapa harganya di Al-Wadi? Dulu lumayan bagus. Di antaranya yang saya ingat disebutkan kisah ada angin berembus. Rasul SAW mengatakan jangan ada orang yang ngangkat kepala sama sekali. Tiba-tiba ada yang ngangkat kepala, kemudian diterbangkan oleh angin tadi dengan jarak yang sangat jauh. Nabi SAW mengatakan makanlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan aku tidak mampu dengan tangan kanan. Kemudian tidak mampu dia mengangkat tangan kanan, makanan tadi ke mulutnya. Langsung ditegur, diazab oleh Allah SWT spontan. Di situ ya yang bahaya mukhalafah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adzallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang, membangkang. Ketika Allah dan Rasulnya menyatakan A, menyatakan B, ditentang sama dia. Tidak mau dituruti sama dia. Baik secara perbuatan ataupun secara lisan ada penentangan, pembangkangan dia. Ulaika fil adzallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka digolongkan ke dalam orang-orang yang rendah dan hina. Al-adzal itu hina, rendah. Sehingga siapapun yang membangkang, menentang bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun pada bab adab, walaupun dalam bab hukumnya sunnah, maka dia akan digolongkan bersama orang-orang yang rendah dan hina. Lihat kisah si Barirah. Bagaimana tamasuknya Barirah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia sudah tidak cinta lagi terhadap suaminya.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini seandainya perintah aku akan taati. Namun kalau ini bukan perintah ya Rasulullah, aku tidak mencintai lagi suamiku. Nabi mengatakan ini bukan perintah. Bayangkan, dia rela, seorang sahabiah Barirah radhiyallahu anha rela melepas perasaannya tadi. Dia tidak suka dengan suaminya lagi, tidak cinta lagi dengan suaminya. Tapi kalau seandainya perintah dari Rasul agar dia tetap balikan sama suaminya, tetap beliau lebih mendahulukan perintah Rasul dibandingkan perasaan hati. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam risalah tipis judulnya At-Tamassuk bis Sunnah. Ya. At-Tamassuk bis Sunnah. Dan insyaallah nanti dalam waktu dekat menjelang bulan Ramadan nanti akan kita buka kajian dalam risalah tersebut yang judulnya At-Tamassuk bis Sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wal ghilza wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini kajiannya, ya. Mohon maaf tidak bisa melanjutkan sampai asar karena pada asar ini kita ada kajian. Saya sudah ada janjian untuk kajian setelah sholat asar. Mungkin kita cukupkan dulu kajian sampai di sini. Diinformasikan kepada para jamaah sekalian untuk besok hari Ahad kajian kita liburkan dikarenakan yang depan masjid ada hajat, ada acara, tidak memungkinkan bagi kita untuk mengadakan kajian, ya. Jadi besok sampaikan kepada para umat yang lain yang hadir di sini dan juga yang lain, besok kita libur dulu dan insya Allah ketemu pekan berikutnya, yaitu pada hari Sabtu depan, ya. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.